Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Distro Info. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan bagi kita semua. Amin. Siapa sangka, bahkan iblis, makhluk yang terkenal karena kejahatannya, juga pernah merasa bosan. Ia merasa jenuh dengan perannya sebagai simbol kejahatan dan keburukan. Kejenuhan itu membuatnya mempertanyakan tujuan hidupnya sebagai iblis. Mari kita kembali ke masa lalu, tepatnya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itu, terjadi sebuah kisah yang menarik dan penuh pelajaran. Apakah kisah itu? Mari kita simak bersama-sama di video ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kekafiran iblis bukanlah disebabkan oleh penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bukan karena ketidakpatuhannya dalam beribadah. Namun, yang sebenarnya menyebabkan iblis menjadi kafir adalah sifat kesombongannya yang tidak terkendali. Iblis merasa dirinya sebagai makhluk yang paling mulia dan layak untuk diagungkan. Sebelum menjadi simbol kejahatan, iblis sebenarnya berasal dari kalangan jin. Nama aslinya adalah Azazil atau Azl, sebuah nama yang jauh dari kesan negatif yang melekat pada dirinya kemudian hari. Firman Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai Tuhannya. Pada awalnya, iblis atau Azazil adalah hamba Allah yang sangat saleh dan taat. Ia telah melakukan ibadah selama ribuan tahun, sehingga Allah mengangkatnya ke martabat yang sangat tinggi, setara dengan para malaikat. Bahkan, sebagai tanda kemuliaannya, iblis dianugerahi 600 sayap, sama seperti malaikat Jibril. Iblis pernah menjadi komandan pasukan malaikat yang ditugaskan untuk mengalahkan bangsa jin yang berkuasa di bumi pada zaman dahulu. Dengan keberanian dan kekuatannya, iblis berhasil memimpin pasukannya untuk menghancurkan kezaliman bangsa jin. Karena keistimewaannya, iblis pernah memiliki kesempatan langka untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Bahkan, ia tidak hanya bertemu sekali atau dua kali, melainkan seringkali dipanggil oleh Allah untuk berbicara dan menerima perintahnya. Dengan kesalehan dan pengetahuan yang luar biasa, sulit dibayangkan bahwa Azazil atau iblis bisa berubah menjadi kafir. Namun, kisahnya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa tidak ada orang yang kebal dari kekafiran, bahkan orang-orang yang paling saleh dan alim sekalipun. Azazil adalah contoh nyata bahwa kesalehan dan pengetahuan tidak menjamin seseorang terhindar dari kesesatan. Dalam kitab Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir, terdapat sebuah kisah menarik tentang iblis. Ternyata, ada saatnya iblis merasa lelah dengan kehidupannya sebagai makhluk kafir. Ia merindukan masa lalunya sebagai hamba Allah yang saleh. Maka, iblis memutuskan untuk menemui Nabi Musa alaihissalam, salah satu nabi yang hidup pada zaman itu, dengan harapan dapat menemukan jalan kembali kepada Allah. Saat iblis bertemu dengan Nabi Musa, ia berkata dengan nada yang penuh penyesalan, "Wahai Musa, engkau adalah kekasih Allah, seorang utusan yang dipilih untuk menyampaikan risalahnya. Engkau telah dianugerahi kemuliaan untuk berbicara langsung dengan Allah, sedangkan aku, seorang makhluk yang pernah berpaling darinya, telah terjebak dalam kesombongan dan durhaka. Aku telah sadar dari kesalahanku dan ingin kembali ke jalan yang benar. Aku memohon bantuanmu, wahai Musa, untuk memohonkan ampun kepada Allah atas segala dosaku. Tolonglah aku, mintakanlah kepada Allah agar Ia mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan dan meringankan beban dosaku." Nabi Musa yang tergerak oleh rasa belas kasihan berkenan menyanggupi permintaan iblis. Beliau kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan ampun bagi iblis yang ingin bertobat dari kesalahan-kesalahannya dan kembali menjadi hamba Allah
yang taat dan saleh seperti pada masa lalunya. Maka Allah pun mengijabah doa Nabi Musa dan memberikan wahyu kepadanya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan petunjuk dan kabar gembira kepada iblis bahwa Allah telah menerima tobatnya dan memberinya kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Keesokan harinya, iblis kembali menghadap Nabi Musa, ingin mengetahui jawaban atas permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa memandangnya dengan mata yang penuh hikmah dan berkata, "Wahai iblis, Allah telah berkenan mengampuni dosamu dan menerima tobatmu. Namun, ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Apakah kamu siap untuk menerima syarat tersebut?" Mendengar kabar gembira dari Nabi Musa, iblis pun terlihat sangat gembira dan bersemangat. Dengan nada yang penuh harapan, ia berkata, "Wahai Musa, tolong beritahukan syaratnya. Aku siap untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki, asalkan aku dapat kembali ke jalan yang benar." Nabi Musa kemudian menjawab dengan tenang, "Allah memerintahkanmu untuk mencari makam Nabi Adam dan bersujud di hadapannya." Namun, reaksi iblis berbeda dari yang diharapkan. Wajahnya berubah merah karena marah dan matanya memancarkan kemarahan yang mendalam. Iblis dengan nada yang penuh kesombongan dan keangkuhan berkata, "Mustahil aku melakukan hal itu. Bahkan ketika Adam masih hidup, aku sudah tidak mau bersujud kepadanya. Apalagi sekarang ketika dia sudah meninggal dan jadi debu." Akhirnya, iblis memutuskan untuk menolak syarat yang diajukan oleh Allah melalui Nabi Musa. Kemarahannya memuncak, namun ia tetap menunjukkan rasa hormatnya kepada Nabi Musa karena telah menjadi perantara antara dirinya dan Allah. Meskipun iblis menolak syarat tersebut, ia tetap mengakui keutamaan dan kesucian Nabi Musa. Sebelum berpisah, iblis memberikan peringatan dan nasihat kepada Nabi Musa agar beliau dan seluruh umat manusia waspada terhadap tipu daya dan kejahatan yang akan dilakukannya. Iblis juga mengungkapkan kepada Nabi Musa bahwa ia akan menghampiri manusia pada 3 waktu tertentu dengan tujuan untuk menyesatkan dan menggoda mereka. Pertama-tama, kata iblis, "Aku akan mendatangi manusia saat mereka sedang marah. Pada saat itu, aku akan membisikkan pikiran-pikiran jahat ke dalam hati mereka, menguasai pandangan mereka, dan kemudian masuk ke dalam tubuh mereka melalui aliran darah, sehingga mereka tidak menyadari bahwa aku telah mengendalikan mereka." Kedua, lanjut iblis, "Aku akan muncul saat terjadi peperangan. Aku akan membisikkan keraguan dan kekhawatiran ke dalam hati orang-orang beriman, membuat mereka ragu-ragu dan takut, sehingga mereka akan melarikan diri dari medan perang dan meninggalkan kewajiban mereka untuk membela agama dan iman mereka." Dan yang ketiga, kata iblis, "Aku akan muncul saat seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya berduaan dalam kesunyian. Aku akan menjadi tamu yang tidak diundang, membisikkan pikiran-pikiran kotor dan godaan-godaan untuk melakukan perbuatan zina, sehingga mereka akan tergoda dan jatuh ke dalam dosa." Inilah pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah ini, bahwa hidayah Allah tidak akan pernah menyentuh hati seseorang selama masih ada kesombongan di dalamnya. Oleh karena itu, tidak heran jika orang-orang kafir semakin meneguhkan kekafiran mereka, karena kesombongan yang ada di hati mereka terus mendorong mereka untuk menolak kebenaran dan mempertahankan keingkaran mereka. Oleh karena itu, waspadalah terhadap tipu daya syaitan dan manusia-manusia yang menjadi pengikutnya. Sesungguhnya syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia dengan tujuan untuk menjebak mereka ke dalam api neraka, sehingga mereka menjadi teman syaitan dalam kesengsaraan dan penderitaan yang abadi. Wallahu alam bissawab. Demikianlah kisah iblis yang ingin berhenti sebagai penggoda manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga dan sumber inspirasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan dan kekhilafan datang dari keterbatasan saya sebagai manusia.
Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah lainnya yang penuh makna dan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.